everyone, call me Tiana. Hari ini aku happy banget karena jujur aja aku abis nonton 8 atau 7 ronde kali ya season 4 Stranger Things. Apalagi ya kan, ini tuh bener-bener series yang aku suka banget karena memang aku tuh secinta itu guys sama sebuah film atau sebuah drama, sebuah series yang ada banyak anak-anak kecilnya. Dan ini tuh dari season 1, 2, 3, dan 4 aku tuh susah banget yang namanya move on. Ketika udah keluar series itu kayak terus-terusan ditonton aja gitu sampai hafal, sampai lupa aja gitu sama film-film lain. Sekarang aku mau sedikit review season 4 ini ya. Belum sepenuhnya review karena ya masih review raba-raba gitu ya guys. Karena memang volume 2-nya belum keluar. Ini tuh volume 1, 7 episode, dan volume 2, 2 episode. Karena memang ini masih gantung, nggak tahu ntar akhirnya seperti apa. Oke, season 4 di episode pertama itu dia didominasi oleh penggambaran karakter baru, plottingan alur sama settingan ini kubu grouping dari karakter, tempat dan sebagainya. Banyak banget penambahan karakter di episode pertama ini. Di grupnya Dustin CS itu ada Steve, terus Robin sama Nancy juga jadi temenan, Max sama Lucas, ditambah sama Eddie Munson. Di kubu yang ini tuh kubu yang Hawkins, mereka karakter-karakter yang udah dari pertama ada gitu ya. Kayak Dustin, Steve udah jelas, Nancy, Robin dari ketiga, Max dari kedua. Mereka nih berkumpul jadi kuat banget. Terus ditambah sekarang season keempat ditambah si Eddie Munson ya. Kenapa si Eddie Munson ini menjadi penting banget dan ditaruh di kubu ini ya menurutku? Karena memang setting yang diambil, yang dijadiin benang merah itu tempatnya si Eddie. Dari kejadian pertama serangan Vecna, yang dibunuh kan Chrissy. Si Chrissy ini lagi komunikasian sama Eddie di rumahnya, dan disitulah terbunuh pertama. Dan munculnya si Vecna itu di area rumahnya Eddie, di belakang rumah, di danau belakangnya rumah dia. Jadi si Eddie ini menurutku memang lebih penting untuk dipahamkan dia, karena dia jadi buron kan, sementara dia nggak salah. Jadi dia akan mengerti kalau memang di kubu ini Dustin sama Steve, sama Nancy, sama Robin, dan Max. Kubunya Elle kembali ke Papa sama Dr. Sam, dan sama Number One, dan sama saudara-saudara yang lain. Dia kembali ke masa lalu. Di Nina Project itu lebih kayak recalling the character of Elle, ngebalikin lagi superpowernya Elle yang dulu itu juga dibentuk di situ oleh bapaknya ya, oleh Papa. Jadi kekuatan Elle itu kan telekinetik ya, otaknya tuh diprogram waktu dia kecil sama Papa itu di lab Hawkins, terus sekarang pindah ke Nina Project. Di situ semua gitu, ada di sama papanya semua. Jadi Elle itu dikembalikan biar dia dapat superpowernya lagi. Terus di kubu ini si Mike sama Will ditambah Argyle, temennya Jonathan, dan dia juga bergabung. Jadi dia tuh belok ke Utah, negara bagian ya, Salt Lake, ketemu sama Suzy untuk meminta bantuannya, tujuannya untuk menyelamatkan Elle gitu ya. Di kubu lain juga nih, di kubu yang dewasa, nambah juga tuh Joyce, Hopper, sama Murray. Ternyata si Hopper ini masih hidup ya di Alaska. Kayaknya dia nambah juga nih ntar ya, sama yang orang Rusia itu, yang tentara Rusia itu. Mungkin dia nambah juga gitu. Jadi kayak makin rame aja gitu ini. Oke, terus ini tuh cerita tentang apa di season 4 ya. Jadi dia tuh merupakan induk, menurutku ya, induk dari season sebelumnya 1, 2, 3. Dia tuh ngebocorin semua dunia Upside Down. Ini dimulainya tuh dari mana? Season pertama itu ada Demogorgon, season kedua itu monster yang kepalanya kayak bunga, dan di season ketiga itu monster yang di mall itu. Nah ternyata itu tuh cuma prajuritnya guys, yang merupakan dedengkotnya gitu ya. Itu tuh Vecna. Terus Vecna ini bukan hanya punya itu semua, dia juga punya kayak kelelawar yang ngegigitin Steve ketika dia masuk ke Upside Down ya, di gerbang air. Si Vecna ini dia gunain kekuatan Mind Flyer untuk masuk ke korbannya. Jadi dia tuh menggunakan telepati, telepati ya. Jadi menggunakan alam bawah sadar korbannya untuk bergabung dengan dia. Seperti season 1, 2, 3, Mind Flyer ketika ingin membunuh atau menjadikan korban dari incarannya itu, pasti dia tuh kayak masuk ke alam bawah sadarnya, sehingga dia tuh kayak ngerasa nyasar gitu. Masih badannya tuh masih di sini, tapi kayak raganya di mana gitu. Kayak kesupan-kesupan gitulah. Nah, ada beberapa yang udah jadi korban gitu ya, kayak temennya Nancy, kayak si Patrick itu temennya ini ya, grupnya Jason juga, grup basket. Nah, salah satu yang diincar ternyata adalah si Max. Ketika Max lagi membuat surat untuk Billy di kuburan, membacakan surat untuk Billy, tiba-tiba Max masuk ke Upside Down. Tapi ketika di Upside Down, si Vecna ini
kayak Max itu ngambil apa ya, ngejenggut salah satu apa gitu yang di lehernya Vecna. Dia ambil, terus dia lari kembali lagi ke dunia nyata. Jadi menurutku ya, kuncian di season 4 ini tuh Max, karena nggak tahu apa ya yang sebenarnya Max punya, karena Max itu karakter yang dia sedang menyembunyikan sesuatu kayaknya, but I don't know. Ini mungkin akan jadi kejutan di volume 2. Kalau kamu pengen tahu alurnya gitu ya, kunci-kunci tentang siapa itu Vecna, Mind Flayer, and Upside Down, kamu jangan lewatin adegan-adegan dan dialog-dialog dari bocil-bocil ya, terutama dari geng Steve, Dustin, Robin, Nancy, Max, dan Lucas. Nah, mereka ini menurutku yang membawa cerita siapa Vecna ini gitu. Sedangkan kalau gengnya Mike, Will, sama Jonathan dan Suzy itu tuh lebih kayak bakal ngebongkar sebenarnya Nina Project ini baik atau enggak. Nah, terus kalau grupnya yang orang tua ya, yang Jim Hopper, Murray, sama Joyce, menurutku kayak agak kelamaan aja gitu ya untuk menyelamatkan Jim Hopper. Jadinya di beberapa adegan itu kayak nggak perlu selama itulah untuk menjelaskan mereka gitu ya. Ujung-ujungnya pun tetap tujuannya itu untuk memperkenalkan si monster di penjara. Terus karakternya di sini makin nambah banyak, makin bagus juga gitu ya untuk memperkuat si cerita ini. Penggambilan gambar, kamu tahu nggak yang kayak di KKN Desa Penari juga ada tuh yang kayak dari satu adegan pindah ke adegan lain tuh kayak kamera iya kayak gitu. Itu banyak banget di berbagai film dan di sini salah satunya. Tapi dia tuh kayak perpindahan dari satu dunia ke Upside Down, dan gambarnya menurutku makin bagus, lebih bagus dari yang season 1, 2, 3. Plottingannya jelas, kubu ini bagian apa, kubu itu bagian apa, dan ujung-ujungnya di season keempat ini si Leb Hawkins atau si Papa tidak salah gitu ya. Jadi dia bukan orang yang jahat, sementara Elle itu menganggap Papa itu jahat, padahal enggak. Aku suka banget dengan settingan dia tahun 80-an ya, dan tahun 80-an emang dressingnya tuh juga kayak gitu. Si Nancy sama Robin nyamar jadi mahasiswa. Si Robin ini karakter yang clear ya, dia tuh clear, terus jujur, tapi pinter, dan dia bacot gitu. Terus karakter satu sama lain tuh kayak saling mengisi. Gak ada yang gak penting di sini, gak ada yang cuma ngikut doang. Semuanya penting ini di sini. Meskipun makin tambah banyak, tambah penting, tambah seru gitu. Gitu guys, kalau menurutku ya, aku nggak bisa menyimpulkan dulu nih secara dari awal sampai akhir kayak gimana. Insya Allah nanti aku bikin recap aja dari 1 sampai 4. Recap or comparing skenario, benang merahnya apa gitu ya. Dan ini reviewing aku juga belum begitu komplit karena memang endingnya belum ada ya. Ntar di volume kedua di tanggal 1 Juli volume kedua baru keluar. Mungkin dari situ bakal ketahuan banget kuncian di Max itu apa gitu ya. Ntar si Max itu bakal kayak gimana perannya. Dan kalau menurutku sendiri gitu ya, apa ya, asumsi aja kayaknya seperti season sebelumnya, pasti mereka itu juga akan bersatu lagi, reunite lagi gitu, kayak si Elle keluar lagi dari Nina Project, atau si Elle akan tetap di Nina Project tapi mengalahkan Vecna, si Mike, Dustin, dan mereka tuh akan ketemu lagi, reunite lagi, sama seperti season sebelumnya. Akhirnya mereka mengalahkan itu tuh bersama-sama. Maybe gitu ya, but I don't know. Aku jadi belum bisa banyak memberikan insight dari film ini, dari season ini, karena ini belum tamat. So, ini react aku sementara, karena aku pun sangat happy dan favorit banget series ini. Gitu guys, jadi menurutku ini recommended banget sih untuk anak-anak yang pengen seru-seruan, dan ini bikin mikir banget. Sampai ketemu di review selanjutnya. Stranger Things 4 volume 2. Makasih, see you, bye!